Nah, di sini ada yang unik, Wak. Sebenarnya pengangkatan Cut Rayut itu, abangnya Cut Nyadin ini sebagai Ule Balang ini, itu adalah strategi untuk mengelabui Belanda. Secara status memang dialah Ule Balang yang baru di sana, tapi yang benar menjalankan roda pemerintahan adalah Cut Nyadin. Terus ngapa nggak Cut Nyadin aja yang langsung dapat status Ule Balang Nadia? Nah itu biar semua pergerakan Cut Nyadin ini nggak dicurigai sama Belanda, Wak. Belanda taunya yang Cut Nyadin cuma rakyat biasa aja. Kalau sampai mereka tahu dia Ule Balang, Cut Nyadin bisa jadi sasaran mereka gitu. Udah kan akhirnya Cut Nyadin pun mulai aktif tuh, Wak, bergerak. Rumah pribadi yang dia tinggali bersama Tengku Umar ini lagi-lagi dijadikannya sebagai markas pasukan. Di sana Cut Nyadin pun terus membakar semangat juang rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Tapi waktu mereka ini lagi semangat-semangatnya, Wak, sebuah plot twist besar tiba-tiba terjadi. Di mana ternyata Tengku Umar diam-diam menjalin hubungan baik sama Belanda. Waktu tanggal 30 September 1893, Tengku Umar sama pasukan yang berjumlah 250 orang, Wak, secara resmi menyatakan tunduk pada Belanda. Kaget nggak kalian? Wah, sejak saat itu Tengku Umar betulan bekerja di bawah naungan Belanda, Wak. Dia digaji sama Belanda, rumahnya direnovasi sama Belanda, dan segala kebutuhannya itu dicukupi sama Belanda. Wah, hal ini jelas pasti mengguncang rakyat Aceh. Apalagi Cut Nyadin istrinya ya kan. Bahkan saking kesalnya, Wak, ya, Cut Nyadin ini sampai nggak mau dia bertatap muka sama semua orang Belanda yang lagi datang ke rumahnya untuk ketemu sama suaminya Tengku Umar. Di situ Cut Nyadin masih nggak habis pikir, kenapa suamiku tiba-tiba memihak ke Belanda? Kok dia mau disuruh berperang lawan keluarganya sendiri yang ada di Aceh ini? Apa sebenarnya lagi ada di pikiran suamiku nih, Allah? Gitu mungkin kan pikirannya Cut Nyadin. Nah, di tengah keheranan itu, Cut Nyadin nggak tinggal diam, Wak. Dia terus tuh berusaha menyadarkan suaminya untuk bisa balik lagi ke jalan yang benar, ya kan. Bahkan Cut Nyadin ini sampai bilang ke para pejuang ini, ya, percayalah, cepat atau lambat Tengku Umar pasti akan kembali ke pihakku. Nah, dari usahanya menyadarkan suaminya Tengku Umar, Wak, Cut Nyadin akhirnya tahu apa maksud dari perbuatan Tengku Umar yang sebenarnya. Ternyata, Wak, Tengku Umar ini nggak pernah betul-betul memihak ke Belanda. Nggak kok. Semua ini Tengku Umar lakukan sebagai taktik untuk bisa mempelajari strategi perang mereka. Kalau Aceh mau ngalahin Belanda, Aceh harus tahu dulu kondisi internalnya Belanda. Itulah kenapa Tengku Umar mau gabung dekat-dekat sama mereka. Selain itu, Tengku Umar ini juga ternyata diam-diam udah ngambil persenjataan milik Belanda, Wak. Senjata-senjata tuh diambil sama Tengku Umar. Waktu itu Belanda itu punya senjata yang jauh lebih modern tentunya dibanding para pejuang kita, ya kan. Makanya Tengku Umar ini pengen ngambil si senjata-senjata itu untuk memperkuat pasukan Aceh. Untungnya usaha Tengku Umar ini bisa dibilang berhasil, Wak. Setelah dia 3 tahun mengelabui Belanda, pada tanggal 29 Maret 1896, Tengku Umar dan pasukannya bergabung lagi sama barisan pejuang Aceh dengan membawa banyak senjata. Waktu itu diambil ada 800 pucuk senapan katanya, Wak. Ada 2000 butir peluru, ada 500 kg amunisi, ada 500 kg timah, dan ada uang sebesar 18.000 dolar. Waktu Belanda tahu kalau ternyata Tengku Umar sudah berkhianat sama mereka, Belanda naik pitam lah mereka. Langsung ngeburu keberadaan Tengku Umar. Cari Tengku Umar, kata mereka. Akhirnya Tengku Umar, Cut Nyadin sama para pasukannya lagi-lagi harus terus berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman, ninggalin rumah lagi. Makin hari, Wak, serangan dari Belanda ini makin menjadi-jadi. Walau Tengku Umar dan Cut Nyadin ini selalu berhasil lolos, tetap aja perbekalan mereka itu makin tipis lah pasti, ya kan. Ngeliat Cut Nyadin yang makin kelelahan, Tengku Umar pun gak tega. Akhirnya Tengku Umar nyuruh Cut Nyadin untuk mengungsi aja. Tapi siapa sangka respon Cut Nyadin ini bikin Tengku Umar kaget, Wak. Sambil mencabut rencongnya, ini senjata tradisional Aceh, Wak, dari pinggangnya itu, Cut Nyadin bilang, hanya ujung peluru si kafir yang bisa menghambatku. Jangan kau risaukan aku. Sungguh aku tidak bersedia pisah denganmu. Aku rela menderita demi melanjutkan perjuangan yang suci ini. Karena itu teruskanlah perjuangan ini dan aku akan tetap setia mendampingi. Aduh, merinding aku. Itu kata Cut Nyadin. Ucapan Cut Nyadin ini bikin Tengku Umar makin membara lagi semangatnya. Dia bangga kali sama istrinya yang sangat pemberani ini. Tanpa keraguan sedikit pun mereka terus melangkah maju ke medan perang. Cut Nyadin ikut. Lalu pada bulan Februari 1899, Wak, Tengku Umar ini lagi nyiapin pasukannya untuk nyerang balik Belanda yang ada di kawasan Molabo.
Terus waktu suatu malam nih, di tengah perjalanan lagi menuju OTW ke sana, samar-samar Tengku Umar ngeliat ada bayangan yang lagi ngintai mereka. Tengku Umar kala itu tahu tuh, ini nih musuh ini ya kan. Terus akhirnya dengan lantang dia teriak tuh ke pasukannya, serang gitu. Aksi saling tembak antar pejuang Aceh sama si Belanda ini pun pecah waktu itu juga, Wak. Dari sekian tembakan yang membabi buta, salah satu peluru musuh kena ke Tengku Umar, Wak. Di malam yang gelap itu Tengku Umar tewas. Tengku Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang pejuang yang bernama Panglaat katanya langsung mengambil alih komando, dan setelah aksi tembak-tembakan itu mereda, Panglaat dan juga pasukan lainnya pun segera langsung mengevakuasi jasadnya Tengku Umar. Waktu Cut Nyadin tahu kalau Tengku Umar juga gugur, Wak. Terpukul kali katanya di situ. Suaminya gugur di medan perang lagi. Tapi setelah ngelewatin pahitnya perjuangan, Wak, kali ini Cut Nyadin jauh lebih tegar. Sambil mengenang jasa-jasa suaminya, Cut Nyadin membulatkan tekad bahwa kali ini dia sendirilah yang akan maju ke barisan paling depan. Bayangkan, perempuan loh. Nah, jadi, Wak, setelah suaminya wafat, setelah Tengku Umar wafat, Cut Nyadin sempat mengucap sumpah bahwa dia akan meneruskan perjuangan suaminya sampai nyawa terpisah dari badannya. Sebenarnya, Wak, kondisi fisik Cut Nyadin pada masa itu udah gak seprima dulu untuk maju perang. Waktu itu, di titik itu ya, usia Cut Nyadin itu udah 53 tahun. Badannya udah makin lemah, matanya udah mulai rabun, dan kesehatannya juga makin ngedrop. Bagi Belanda, Cut Nyadin ini bukan lagi ancaman mereka. Mereka nganggap Cut Nyadin ini sebatas ya udah cuman perempuan tua yang udah gak berdaya aja. Anggapan Belanda kayak gitu. Tapi yang Belanda tidak tahu, di usianya yang sudah tua sekalipun, hati dan pikirannya, pikiran Cut Nyadin ini masih tetap tajam. Kata-katanya menggugah dan mampu juga membakar semangat para pengikut yang ada di sana, Wak. Para pengikutnya juga memperlakukan Cut Nyadin ya seperti seorang ibu yang mulia gitu loh. Bahkan para pengikutnya sampai juga mengucap sumpah, Wak, siapapun yang berani menangkap Cut Nyadin harus langkahi dulu mayat kami itu. Sebesar itu rasa sayang orang Aceh sama Cut Nyadin, Wak. Nah, singkatnya, Cut Nyadin dan pasukannya pun terus melancarkan serangan terhadap Belanda, Wak. Biar aman, mereka harus bergerilya tuh di hutan rimba. Gak jarang juga mereka sampai kehabisan bahan makanan, Wak. Alhasil mereka harus makan dari daun-daun dan akar-akar yang ada di hutan untuk bertahan hidup. Pakaian yang mereka pakai juga ya itu-itu aja. Mau basah, mau kering, tetap melekat. Itulah baju yang melekat di badan. Di situasi yang memprihatinkan ini, Cut Nyadin itu terus-terusan menyemangati pasukannya dengan berkata, siapapun yang gugur dalam perjuangan mempertahankan tanah air ini dan juga mempertahankan agama Islam, berarti dia sudah mati syahid. Berkat nasihat itu, para pejuang makin semangat lagi, Wak. Di titik inilah Belanda mulai sadar kalau keberadaannya Cut Nyadin tidak bisa kita remehkan, kawan-kawan. Akhirnya di situ Belanda kembali mengerahkan pasukan untuk melacak keberadaannya Cut Nyadin. Awalnya usahanya Belanda ini selalu gagal, Wak. Cut Nyadin selalu lolos terus. Sampai akhirnya ada nih pengkhianat yang ngebocorin ke Belanda tentang lokasi persembunyiannya Cut Nyadin. Terus Belanda ngirimlah nih pasukan yang dipimpin oleh Letnan Van Vuren untuk nangkap Cut Nyadin. Dan sesampainya di lokasi, Wak, Letnan Van Vuren ini dibuat kaget waktu ngeliat kondisi Cut Nyadin. Cut Nyadin ini kan berasal dari keluarga bangsawan kan, Wak. Letnan Vuren ini pun mengira penampilan Cut Nyadin ini pasti akan mirip macam bangsawan pada umumnya. Pasti bajunya bagus, dia terawat, fisiknya sehat, dan semua kebutuhannya pasti tercukupi ya kan. Tapi kenyataannya waktu dia nengok langsung, beda jauh katanya. Cut Nyadin justru terlihat tua, lemah, dan penampilannya sederhana kali katanya. Cuman yang bikin Letnan Vuren itu tercengang adalah di kondisinya yang lemah sekalipun itu, Cut Nyadin masih berani ngangkat rencongnya, Wak. Dia masih berani ngelawan pasukan Belanda yang mau ngedekat itu. Itu kalau nggak cepat-cepat ngindar itu ya, itu perutnya Letnan Vuren itu bisa terkoyak-koyak itu gara-gara rencongnya Cut Nyadin. Meski Cut Nyadin sudah jelas adalah lawan atau sasaran bagi Belanda nih, Wak ya. Di situ Letnan Vuren diam-diam ternyata menaruh hormat sama Cut Nyadin. Dan bahkan sebelum menangkap Cut Nyadin, Wak ya, Letnan Vuren sempat memberikan penghormatan secara militer kepada Cut Nyadin. Kenapa kayak gitu? Karena dalam tradisi militer Eropa, termasuk Belanda waktu itu, Wak ya, lawan yang menunjukkan keberanian luar biasa tetap wajib dihormati.
Apalagi kalau dia berani melawan sampai detik terakhir, dia tidak memohon ampun dan menghadapi pasukan dengan senjata di tangan meskipun kondisi tubuhnya lemah. Aduh, sampai merinding aku, bah. Maka dikasih penghormatan militer Cut Nyak Dien waktu itu, bah. Bayangkan, Cut Nyak Dien kayak gitu. Nah, akhirnya ketangkap lah dengan Cut Nyak Dien. Singkatnya, Cut Nyak Dien pun langsung dibawa pulang ke Aceh sama Belanda. Cut Nyak Dien dibiarkan waktu itu tinggal di rumahnya, tapi masih terus diawasi, Wak, biar nggak ngelawan lagi lah gitu. Nah, kabar tentang kepulangan Cut Nyak Dien ini pun disambut haru oleh rakyat Aceh. Mereka udah rindu kali, mereka kangen kali sama Cut Nyak Dien, ya kan. Jadinya setiap hari rumah Cut Nyak Dien ini selalu ramai, Wak, didatangin sama tamu-tamu. Nah, ngelihat banyaknya rakyat Aceh yang suka nemuin Cut Nyak Dien di rumah ini, Belanda resah lagi. Alamak, bahaya ini weh kalau misalnya dibiarin terus. Cut Nyak Dien bisa ngobarin api perlawanan rakyat lagi nih. Rakyat Aceh masih sayang kali sama dia. Biarpun dia sudah terlihat tua, seruannya tetap tajam dan menusuk hati rakyat. Cut Nyak Dien harus kita asingkan ke tempat yang jauh di mana tidak ada seorang pun yang bisa kenal dia, kata si Belanda. Akhirnya betul, Wak, Cut Nyak Dien dan beberapa pengikutnya pun dibawa dengan naik kapal ke Batavia, ke Jakarta. Sampai di Jakarta, sampai di Batavia, mereka lanjut ke Sumedang, Jawa Barat, pakai jalur darat kan. Di tempat itulah Cut Nyak Dien diasingkan, Wak, di Sumedang. Dan selama bertahun-tahun lamanya warga Sumedang katanya nggak ada yang tahu kalau perempuan tua itu adalah Cut Nyak Dien. Nggak ada. Perempuan pejuang dari tanah Aceh. Nggak ada yang tahu warga-warga waktu itu. Hidup Cut Nyak Dien di tempat pengasingan terasa macam burung dalam sangkar lah pastikan, Wak, ya. Cut Nyak Dien nggak bisa berbuat banyak ya karena dia nggak bisa bahasa Sunda waktu itu. Dan warga-warga di Sumedang di sana juga nggak bisa bahasa Aceh. Alhasil bahasa yang bisa mereka gunakan katanya pakai bahasa Arab, Wak, atau bahasa Melayu. Waktu itu bahasa Indonesia belum jadi bahasa resmi, Wak, makanya pakai bahasa Arab Melayu. Nah, terus selama tinggal di pengasingan ini, Wak, Cut Nyak Dien juga menghabiskan waktunya dengan mengajar pendidikan agama Islam pakai bahasa Arab itu. Sampai akhirnya Cut Nyak Dien pun wafat pada tanggal 6 November 1908 di usianya yang ke-60 tahun. Dan jasad Cut Nyak Dien pun dimakamkan di tempat pengasingannya, yaitu di Sumedang, Jawa Barat. Maka sejak saat itu selesai sudahlah perjuangan panjang sang perempuan tangguh Cut Nyak Dien. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan seorang Cut Nyak Dien. Selalu merinding ya setiap kali nyimak kisah perempuan tangguh itu. Dan yang bikin makin kagum lagi nih, Wak, ya, perjuangan Cut Nyak Dien itu bukan cuman dimotivasi oleh penderitaan rakyat aja, tapi juga oleh lukanya sendiri setelah meninggal sang suami. Aku jadi sadar betul, Wak, kadang seseorang itu jadi versi terkuatnya justru setelah mengalami hancur yang parah kali ya, Wak, ya. Kalian pasti pernah dengar istilah terbentur. Pernah kan? Nah, sama ini seperti Cut Nyak Dien. Setelah berkali-kali terbentur oleh jalan hidup yang pahit, Cut Nyak Dien akhirnya pun terbentuk jadi perempuan yang luar biasa, kuat dan juga tangguh. Sebagai orang Indonesia, aku bangga sekali punya pahlawan seperti Cut Nyak Dien. Semoga kita semua bisa terus meneladaninya, Wak, ya. Dan sebelum juga menutup video ini, aku juga mau ngajak kalian buat sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita di Aceh yang sekarang sedang terdampak bencana. Semoga di tengah musibah yang sangat berat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kekuatan, kesabaran dan juga ketabahan kepada mereka semua. Besar harapanku semoga Aceh dan sekitarnya bisa segera pulih seperti semula dan semoga kita semua baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.